Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Unix Carrera dan kedua rekan tim saya yaitu Syahira Naila Syafran dan Latifa Putri Pawitan. Pada hari ini kami akan membahas mengenai siklus produksi. Apa itu siklus produksi? Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dana alokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Untuk tujuan siklus produksi, yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Dan yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai imbalannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi siklus pendapatan tentang barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi tentang kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran memberikan informasi tentang perolehan bahan mentah dan tentang pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia, yang sebagai imbalannya menyediakan data tentang biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Akhirnya, informasi tentang harga pokok produksi dikirim ke buku besar dan sistem informasi pelaporan. Selanjutnya yaitu aktivitas siklus produksi. Terdapat 4 macam. Yang pertama ada desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Dan yang keempat, akuntansi biaya. Pembahasan pertama yaitu desain produk. Tujuannya yaitu merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara stimulan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menciptakan 2 dokumen utama, yaitu pertama, daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produk jadi. Yang kedua, daftar operasi yang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Peran akuntannya yaitu mendesain sistem informasi akuntansi agar informasi tersedia bagi para desainer produk. Selanjutnya yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pemesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Metode perencanaan produksi itu ada 2. Yang pertama itu ada MRP atau Manufacturing Research Planning, yaitu teknik perencanaan dan penjadwalan
barang diproduksi sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan. Lalu ada JIT, yaitu cara menggerakkan bahan baku secara cepat. Barang diproduksi sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Peran akuntannya yaitu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Yang ketiga, operasi produksi atau produksi aktual. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer, disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM, untuk mengurangi biaya produksi. Membutuhkan data, bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Peran akuntannya yaitu untuk memahami bagaimana CIM mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, yang keempat, akuntansi biaya. Tujuannya yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi, agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk, untuk membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Tujuan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Jenis-jenis sistem akuntansi biaya ini terdapat dua. Yang pertama, perhitungan biaya pesanan, dan yang kedua, perhitungan biaya proses. Selanjutnya, data flow diagram level 0 pada sistem produksi. Gambar berikut menggambarkan 4 kegiatan dasar dalam siklus produksi yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Desain produk di sini akan menghasilkan dua output. Yang pertama, bill of materials, yang terdiri dari rincian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, di mana daftar barang tersebut bisa disesuaikan dengan jumlah kebutuhan produksi yang mampu menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Lalu output yang kedua adalah operation list. Itu adalah sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa saja yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Nah, nanti kedua output tersebut akan menjadi input untuk langkah selanjutnya, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Selanjutnya, pada langkah ini akan menghasilkan output bahan baku sekaligus yang nantinya juga akan menjadi input pada aktivitas tersebut. Selanjutnya juga akan menghasilkan dokumen order produksi, di mana nanti order produksi dengan permintaan bahan baku dan multicat akan dikirimkan ke untuk aktivitas selanjutnya, yaitu operasi produksi. Di bagian perencanaan dan penjadwalan juga akan mengirimkan informasi permintaan pembelian yang diteruskan ke siklus pengeluaran. Nanti pada bagian operasi produksi akan mengirimkan informasi kartu jam kerja, multicat, dan permintaan bahan baku ke bagian akuntansi biaya. Akuntansi biaya juga akan mendapatkan input dari bagian siklus SDM atau penggajian. Nanti akan mengirimkan informasi biaya ke langkah yang pertama, desain produk, dan juga akan mengirimkan informasi produk jadi ke bagian siklus pendapatan.
yang nantinya di siklus pendapatan akan mengirimkan informasi prediksi penjualan ke bagian planning dan scheduling. Balik lagi, untuk langkah di akuntansi biaya, nanti akan ada output lagi. Yang pertama, informasi tentang biaya produksi, yang nantinya akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan. Dan juga nanti pada langkah akuntansi biaya ini akan dibuatkan informasi laporan yang akan dikirimkan ke pihak manajemen untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Proses yang pertama, desain produk. Ancamannya, desain produk yang kurang baik. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, yang pertama, memperbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya, dan yang kedua, data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Proses yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya ada dua, yang pertama, kelebihan atau kekurangan produksi, dan yang selanjutnya, investasi yang tidak optimal dalam aktivitas tetap. Prosedur pengendaliannya, yang pertama, sistem perencanaan produksi yang lebih baik, dan yang kedua, tinjau dan setujui perolehan aktivitas tetap dan pengendalian anggaran. Proses yang ketiga, operasi produksi. Ancamannya, pencurian atau perusakan persediaan dan aktivitas tetap. Untuk prosedur pengendaliannya, yang pertama, batasi akses fisik ke persediaan dan aktivitas tetap. Yang kedua, dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Yang ketiga, identifikasi semua aktivitas tetap. Yang keempat, dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan. Dan yang terakhir, asumsi yang memadai. Selanjutnya, proses akuntansi biaya. Ancamannya itu kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Prosedur pengendalian bisa dengan pengendalian entry data, penggunaan pemindaian kode garis jika memungkinkan, dan rekonsiliasi jumlah tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Untuk proses ancaman umum, ancamannya terdapat hilangnya data dan kinerja yang kurang baik. Prosedur pengendaliannya, yang pertama, membuat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana dan membatasi akses ke data biaya. Selanjutnya, pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.